Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Mutiara Afkar dengan NIM 120701231104 dari Manajemen 3K, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan membahas untuk materi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Bapak Hendra Eka Saputra, SEMSEI. Apa sih sejarah Islam Asia Tenggara? Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari semenanjung Malaka, Islam bersentuhan dengan bangsa Melayu yang kemudian menyeberang ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, serta Persia dan India dengan masyarakat pribumi. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalur damai, tanpa kekerasan dan peperangan. Namun, dalam hal teori masuknya Islam di Asia Tenggara masih menjadi polemik yang belum menemui titik temu. Sebagian mengatakan Islam Asia Tenggara berasal dari Gujarat, sebagian dari Mekah, sebagian lagi dari Persia. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Menurut beberapa ahli sejarah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Pertama, ada teori Gujarat. Adalah orang yang mengemukakan pertama kali. Ini berdasarkan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan bin Abtutah. Dilanjutkan dengan dukungan Snokkhorn dengan alasan pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin. Yang ketiga, skripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagian tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga berdasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab yang sama dianut di Mekah masa itu. Alasan ini jarang diungkapkan sejarawan barat masa awal. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini mengemukakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauan pada sosiokultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. Di antaranya adalah perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jinar. Ada kesamaan dengan ajaran Sufi al-Haljar dari Irian Persia. Hamka menolak teori ini dengan alasan bila Islam masuk abad ke-7 Masehi yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah di Arab, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam, dan masuknya Islam dalam suatu wilayah bukankah diidentik langsung berdirinya kekuasaan politik Islam. Yang keempat, sarjana Muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan pendapat di atas dengan menyebutkan bahwa benar Muslim sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13.
dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad di ibu kota Abbasiyah oleh Haul Agu. Kehancuran Baghdad menyebabkan perdagangan Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, Feni akan membahas mengenai perkembangan Islam di Vietnam. Islam baru mulai dikenal dan jumlah pemeluknya bertambah ketika sekitar pertengahan abad ke-19. Banyak Muslim Cham berimigrasi dari Kamboja dan menetap di daerah Sungai Mekong. Pada awal abad ke-20, ketika Vietnam menjadi penjajahan Prancis, kaum Melayu Islam mulai memiliki pengaruh kuat pada orang Cham. Dan masjid-masjid serta madrasah banyak didirikan di daerah selatan. Setelah kemerdekaan Vietnam, terutama selama masa perang, kehidupan orang-orang Islam relatif terisolasi, bahkan disisihkan. Nasib mereka bertambah malang setelah perang berakhir dan seluruh Vietnam dikuasai Partai Komunis. Republik Sosialis Vietnam yang ditandai reunifikasi. Kehidupan umat Islam makin tertekan. Tekanan tersebut membuat banyak di antara penduduk Muslim Vietnam yang kemudian memilih meninggalkan negeri mereka. Vietnam pada tahun 1976 tercatat sekitar 55. Terjadinya gelombang imigrasi yang hebat dari para Muslim Vietnam ini tidak lepas dari perubahan politik dan kekuasaan di negeri itu. Vietnam merupakan negara republik sosialis dan salah satu negara di Asia Tenggara. Vietnam juga merupakan negeri animisme yang memiliki banyak sejarah yang berdiri sejak 4.000 tahun lalu dan terdiri dari lebih 50 suku. Jumlah penganut Muslim meningkat ketika Sultan Malaka memperluas kekuasaannya pada tahun 1417 setelah Kerajaan Champa hancur. Namun, Islam tidak menyebar luas di antara penduduk Vietnam sampai pertengahan abad ke-17. Pada abad ke-20, Malaysia memberikan pengaruh yang besar pada Muslim Vietnam. Literatur keagamaan semakin banyak yang diimpor dari Malaysia. Bahkan, sejumlah ulama didatangkan dari Malaysia. Mereka memberikan khotbah di masjid-masjid dengan bahasa Melayu dan semakin banyak pula warga Muslim Vietnam yang pergi ke Malaysia untuk belajar Muslim. Mazhab yang diikuti penduduk Islam Vietnam. Terdapat dua mazhab terbesar umat Islam di Vietnam, yaitu mazhab Sunni. Mazhab Sunni tersebar di seluruh penjuru negara, kecuali dua tempat di antara Tuan Han dan Ninh Tuhan. Dan mayoritas mereka menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua, mazhab Bani. Mazhab Bani tersebar di daerah Ninh Tuhan dan Bin Tuhan. Dan mazhab ini tidak banyak dikenal oleh umat Islam di dunia karena memiliki ciri khusus domestik dan memiliki pengaruh kuat warisan dari India yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Kelompok-kelompok klasik umat Islam di Vietnam. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam. Kelompok-kelompok klasik umat Islam Vietnam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok pertama Muslim Ta Cham yang merupakan kelompok mayoritas. 2. Kelompok kedua umat Muslim yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam, kemudian menikah dari anak-anak negeri tersebut. 3. Kelompok ketiga umat Muslim yang berasal dari warga Vietnam asli dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berintegrasi dengan para pedagang Muslim dan komunikasi secara baik seperti Kampung Tan Bu pada bagian kota Tan An.
baik dengan masuknya warga kepada Muslim atau mereka masuk Muslim melalui pernikahan. Pendidikan Islam di Vietnam. Pada bidang pendidikan, para pelajar Islam mampu masuk pada sekolah-sekolah negeri, mahat-mahat atau kejujuran, dan universitas-universitas baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan di antara negara yang dijadikan tempat untuk belajar bagi pelajar Vietnam adalah Malaysia, Indonesia, Saudi, Libya, dan Mesir. Mereka mempelajari berbagai bidang ilmu dan spesialis.